Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang standarisasi WiMAX 802.16Q 2015. Sebelum membahas tentang standarisasi WiMAX, alangkah baiknya kita mengenal WiMAX terlebih dahulu. Adapun WiMAX adalah singkatan dari Worldwide Interoperability for Microwave Access, atau merupakan teknologi akses nirkabel pita lebar, Broadband Wireless Access atau biasa disingkat BWA, yang memiliki kecepatan akses yang tinggi dengan jangkauan yang luas. WiMAX merupakan evolusi dari teknologi BWA sebelumnya dengan fitur-fitur yang lebih menarik. Di samping kecepatan data yang tinggi mampu diberikan, WiMAX juga merupakan teknologi dengan open standard, dalam arti komunikasi perangkat WiMAX di antara beberapa vendor yang berbeda tetap dapat dilakukan atau tidak proprietary dengan kecepatan data yang besar sampai 70 Mbps. WiMAX dapat diaplikasikan untuk koneksi broadband, last mile ataupun backhaul. WiMAX atau Worldwide Interoperability for Microwave Access adalah sebuah tanda sertifikasi untuk produk-produk yang lulus tes, cocok dan sesuai dengan standar IEE 802.16. WiMAX layak diaplikasikan untuk last mile, broadband, connection, backhaul, dan high span enterprise. Yang membedakan WiMAX dengan Wi-Fi adalah standar teknis yang bergabung di dalamnya. Jika Wi-Fi menggabungkan standar IEE 802.11 dengan ETSI atau European Telecommunication Standards Institute atau HIPRLAN sebagai standar teknis yang cocok untuk keperluan WLAN. Sedangkan WiMAX merupakan penggabungan antara standar IEE 802.16 dengan standar ETSI HIPRLAN. Standar keluaran IEE banyak digunakan secara luas di daerah asalnya, yaitu Amerika. Sedangkan standar keluaran ETSI meluas penggunaannya di daerah Eropa dan sekitarnya. Untuk membuat teknologi ini dapat digunakan secara global, maka diciptakanlah WiMAX. Kedua standar yang disatukan ini merupakan standar teknis yang memiliki spesifikasi yang cocok untuk menyediakan koneksi berjenis broadband lewat media wireless atau dikenal dengan BWA. Elemen atau perangkat WiMAX secara umum terdiri dari BS di sisi pusat dan CPE di sisi pelanggan. Namun masih ada perangkat tambahan seperti antena, kabel, aksesoris, dan lainnya. BS atau base station merupakan perangkat transmitter dan receiver yang biasanya dipasang satu lokasi atau connected dengan jaringan internet protokol atau WiFi. Dari BS ini akan disambungkan ke beberapa CPE dengan media interface gelombang radio atau RF yang mengikuti standar WiMAX. Komponen BS terdiri dari NVU, Networking Processing Unit Card, dan ada AU, yaitu Access Unit Card, up to 6 AVU, Power Interface Unit. Ada AVU, Air Ventilation Unit. Ada juga VSU, Power Supply Unit. Dan antena. Antena yang dipakai di BS dapat berupa sektor 60 derajat, 90 derajat, atau 120 derajat, tergantung dari area yang akan dilayani. BWA WiMAX adalah standard-based technology yang memungkinkan penyaluran akses broadband melalui penggunaan wireless sebagai komplement wireline. WiMAX menyediakan akses last mile secara fixed, nomadic, portable, dan mobile tanpa syarat LOS atau NLOS antara user dan base station. WiMAX juga merupakan sistem BWA yang memiliki kemampuan interoperability antar perangkat yang berbeda. WiMAX dirancang untuk dapat memberikan layanan point to multipoint maupun point to point
dengan kemampuan pengiriman data hingga 10 Mbps per user. Pengembangan WiMAX berada dalam range kemampuan yang cukup lebar. Packshot WiMAX pada prinsipnya dikembangkan dari sistem Wi-Fi, sehingga keterbatasan Wi-Fi dapat dilengkapi melalui sistem ini, terutama dalam hal coverage atau jarak, kualitas dan garansi layanan QoS. Sementara itu, mobile WiMAX dikembangkan untuk dapat mengimbangi teknologi seluler seperti GSM, CDMA, maupun 3G. Keunggulan mobile WiMAX terdapat pada konfigurasi sistem yang jauh lebih sederhana, serta kemampuan pengiriman data yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sistem WiMAX sangat mungkin dan mudah diselenggarakan oleh operator baru ataupun service provider skala kecil. Ada juga subscriber station. Secara umum, subscriber station atau customer premises equipment CPE terdiri dari outdoor unit atau ODU dan indoor unit atau IDU. Perangkat radionya adalah terpisah dan ada yang terintegrasi dengan antena. Selain itu, banyak keuntungan yang didapatkan dari terciptanya standarisasi industri ini. Para operator telekomunikasi dapat menghemat investasi perangkat karena kemampuan WiMAX dapat melayani pelanggannya dengan area yang lebih luas dan tingkat kompatibilitas lebih tinggi. Selain itu, pasarnya juga lebih meluas karena WiMAX dapat mengisi celah broadband yang selama ini tidak terjangkau oleh teknologi kabel dan DSL atau digital subscriber line. WiMAX salah satu teknologi memudahkan mereka mendapatkan koneksi internet yang berkualitas dan melakukan aktivitas. Sementara media wireless selama ini sudah terkenal sebagai media yang paling ekonomis dalam mendapatkan koneksi internet. Area coverage-nya sejauh 50 km maksimal dan kemampuannya menghantarkan data dengan transfer rate yang tinggi dalam jarak jauh, sehingga memberikan kontribusi sangat besar bagi keberadaan wireless MAN dan dapat menutup semua celah broadband yang ada saat ini. Dari segi kondisi, saat proses komunikasinya, teknologi WiMAX dapat melayani para subscriber baik yang berada dalam posisi line of sight atau posisi perangkat yang ingin berkomunikasi masih berada dalam jarak pandang yang lurus dan bebas dari penghalang apapun di depannya, dengan BTS maupun yang tidak memungkinkan untuk itu atau non-line of sight. Jadi dimanapun para penggunanya berada selama masih masuk dalam area coverage sebuah BTS atau Base Transceiver Station, mereka mungkin masih dapat menikmati koneksi yang dihantarkan oleh BTS tersebut. Selain itu, dapat melayani baik para pengguna dengan antena tetap atau fixed wireless, misalnya di gedung-gedung, perkantoran, rumah tinggal, toko-toko dan sebagainya, maupun yang sering berpindah-pindah tempat atau perangkat mobile lainnya. Mereka bisa merasakan nikmatnya berinternet broadband lewat media ini. Sementara range spektrum frekuensi yang tergolong lebar, maka para pengguna tetap dapat terkoneksi dengan BTS selama mereka berada dalam range frekuensi operasi dari BTS. Sistem kerja MAC atau Media Access Control yang ada pada data link layer adalah connection oriented, sehingga memungkinkan penggunanya melakukan komunikasi berbentuk video dan suara. Siapa yang tak mau berinternet murah, mudah dan nyaman dengan kualitas broadband tanpa harus repot-repot? Anda tinggal memasang PCI card dan kompatibel dengan standar WiMAX, atau tinggal membeli PC MCA atau Personal Computer Memory Card International Association yang telah mendukung komunikasi dengan WiMAX, atau mungkin Anda tinggal membeli antena portable dengan interface AirTag yang bisa dibawa kemana-mana untuk mendapatkan koneksi internet dari BTS untuk packshot wireless. Mungkin itu saja sedikit pengenalan tentang WiMAX dan standarisasi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.